Hai, kalau kamu merasa hidupmu begini-begini saja, kamu harus nonton video ini sampai selesai. Ya, jadi pada malam hari ini temanya adalah perlu nggak sih atau perlukah kita menuliskan proposal kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, ada yang bingung, Mbak, proposal apa ya? Nah, jadi siapa di sini yang merasa hidupnya begini-begini aja? Ayo coba ngacu nih, siapa yang merasa hidupnya begini-begini saja? Atau yang merasa kok hidupku nggak ada perubahan ya? Atau merasa kok kayaknya gini-gini aja ya hidupnya? Ayo, siapa yang merasa seperti itu? Silahkan kasih jempolnya atau saya gitu ya. Nah, karena pada malam hari ini kita akan membahas kenapa sih kok hidup teman-teman itu begini-begini aja, kok kenapa tidak ada perubahan, dan kenapa kok begitu-begitu aja ya. Karena nih, disimak ya. Jadi karena bisa jadi teman-teman tidak pernah yang namanya membuat proposal kehidupan. Nah, siapa di sini nih yang nggak pernah atau baru pertama kali mendengar tentang proposal kehidupan? Ayo, siapa di sini? Ngaku aja, nggak apa-apa ya. Kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi teman-teman, banyak sekali orang-orang yang hidupnya itu seperti air mengalir, let it flow gitu ya, yang sepertinya itu kayak ngalir aja, udah biarin aja hidupnya seperti apa, tidak ada yang namanya keinginan untuk berubah. Ya memang akhirnya hidupnya juga nggak berubah ya, karena apa? Karena mereka tidak pernah membuat yang namanya perencanaan atau proposal kehidupan. Jadi kita coba menganalogikan. Teman-teman pernah nggak sih membuat perencanaan perjalanan ya? Pernah nggak membuat perencanaan perjalanan? Coba di sini siapa yang pernah traveling? Mau keluar kota kek, mau ke luar negeri, siapa di sini yang pernah traveling? Pasti teman-teman di sini pernah traveling ya, entah beberapa hari, beberapa minggu, atau berbulan-bulan. Nah, pastinya teman-teman membuat perencanaan atau itinerary ya. Jadi perencanaan perjalanan tentang apa aja yang teman-teman lakukan selama liburan teman-teman. Ya, jangan sampai cuma pindah tidur doang, atau jangan sampai nggak ada manfaatnya liburannya ya. Pasti direncanakan dengan sebaik-baiknya supaya liburannya bermanfaat, benar ya. Nah, seperti itu juga kehidupan. Apalagi kalau liburan yang mungkin hanya seminggu, mungkin liburan yang hanya 2 minggu, sebulan, itu kita rencanakan. Apalagi kehidupan yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, kita nggak pernah merencanakannya mau kayak apa, mau dapat apa, mau seperti apa, kita mau mengarah kemana ya. Yang sedikit aja kita rencanakan, kenapa yang banyak atau yang keseluruhan hidup kita itu tidak kita rencanakan? Kadang banyak orang yang merasa nggak perlu, Mbak, udah ngalir gitu aja ya. Padahal ini hidup kita hanya sekali, bener gak sih? Hidup kita hanya sekali ya. Jangan sampai hidup kita udah sekali sia-sia pula ya, tidak bermanfaat, sayang sekali teman-teman. Jadi kita coba gitu ya untuk membuat perencanaan kehidupan kita ya. Terus juga contoh misalnya teman-teman pernah nggak sih kalau misalnya bekerja terus teman-teman mau bikin acara, bikin kegiatan, teman-teman membuat proposalnya, teman-teman harus ajukan ke bosnya teman-teman. Acaranya seperti ini, tujuannya ini, terus apa lagi, biayanya segini gitu ya. Semua direncanakan dan kita serahkan ke bos kita.
Nah, seperti itulah juga kehidupan. Kita rencanakan biayanya berapa hidup kita, apa aja acaranya, atau apa aja yang kita lakukan, kemana aja kita, mau ngapain, mau dapat apa. Itu semua kita tulis dan kita serahkan proposal itu ke Tuhan kita, ke Allah. Ya, supaya apa? Supaya disetujui nggak nih? Direstui nggak nih proposal kita? Jangan sampai kita misalnya pengen-pengen tapi ternyata nggak diridhoi, ternyata nggak direstui, kan percuma kita bikin rencana-rencana. Jadi tuliskan dan kita pengennya apa, seperti itu ya. Bisa jadi karena orang-orang tidak pernah membuat proposal. Coba ada yang boleh komen nggak, kenapa saya nggak bikin proposal misalnya. Bisa jadi bisa jadi teman-teman itu terkadang lupa untuk meminta. Nah, ini yang fatal ya. Kita tuh udah pasti kepengennya banyak gitu ya, tapi kita cuma batin gitu ya, dan kita lupa bener-bener meminta secara formal ya, secara formal meminta, seperti kita meminta kepada atasan kita, bos kita, untuk mengajukan sebuah proposal. Nah, kita pernah nggak sih seperti itu? Kita mengajukan sebuah proposal kehidupan kita kepada Tuhan kita, bahwa saya pengennya seperti ini, saya pengen hidupnya seperti ini. Nah, pernah nggak teman-teman? Biasanya kadang-kadang orang justru lupa untuk meminta, tapi berharap Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Bayi saja itu butuh merengek, bayi itu butuh menangis, merengek, meronta-ronta untuk minta susu, baru orang tuanya mengabulkan. Nah, apalagi kita yang hanya manusia biasa, meminta keinginan tapi nggak pernah benar-benar minta sampai merengek, sampai nangis, sampai yang benar-benar kayak orang yang butuh sekali. Itu kadang kayak merasa sombong gitu ya. Kita pengen, kita butuh, tapi kita nggak pernah minta. Kita jadi kayak manusia sombong gitu jadinya. Rasanya kayak nggak butuh deh, kita nggak usah minta, udah pasti dikasih. Hey, kita siapa? Kita manusia biasa yang penuh dengan dosa, yang kita harus tetap merengek dan meminta apapun keinginan kita. Karena Tuhan, karena Allah suka sekali hamba-hambanya yang meminta. Tuhan kangen gitu ya dengan rintihan-rintihan permintaan kita. Tapi terkadang manusia itu lupa bahwa mereka tidak ingat untuk meminta ya. Kemudian kita minta misalnya, tapi kita tidak ingat atau kita lupa untuk meminta dengan yang detail ya. Terkadang kita hanya minta hanya sekedar umumnya saja, tapi kita tidak meminta yang detail. Jadi misalnya nih, kita pengen, kita ada keinginan untuk ya Allah, saya pengen punya mobil misalnya. Saya pengen punya mobil warna merah dan pintunya 2 ya, tapi kita lupa meminta mereknya, menyebutkan mereknya. Ya, bukan salahnya Tuhan untuk memberikan kalian pickup warna merah pintu 2. Padahal yang kita minta adalah misalnya mungkin BMW Sport warna merah pintu 2 atau Mercy pintu 2 warna merah. Kita tidak menyebutkan mereknya, tapi saat Tuhan memberikan pickup warna merah pintu 2, bukan salah Tuhan yang memberikan, tapi karena salah kita yang tidak memintanya secara detail ya. Jadi jangan lupa untuk mintanya detail ya, yang jelas kalian. Kalau misalnya pengen rumah, ya rumahnya kayak apa gitu loh, luasnya seberapa, tipenya kayak apa, modelnya kayak apa, di mana. Sekalian mintanya yang jelas, yang detail, jangan nanggung ya. Jadi benar-benar spesifik ya, kayak gitu. Terus
Terkadang orang-orang juga tidak mau membuat proposal karena mereka takut apa yang mereka inginkan itu tidak tercapai. Jadi lebih besar ketakutannya dibandingkan dengan rengekannya. Ya, jadi mereka takut untuk wah jangan-jangan nih nggak tercapai nih, atau jangan-jangan saya kayaknya nih terlalu impossible gitu loh. Keinginan saya, jangan-jangan seperti itu. Jadi kita udah mempunyai negatif thinking duluan bahwa kayaknya nggak tercapai. Ya itulah akhirnya Tuhan mengabulkan tidak tercapainya itu, karena apa yang ada di dalam pikiran kita atau apa yang ada di pikiran kita itulah yang Tuhan kabulkan. Kalau yang ada di pikiran kita tidak tercapai, ya Tuhan akan mengabulkan tidak tercapai itu. Jadi kalau misalnya kita pengen itu tercapai, ya dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan dalam ucapan kita semuanya connect, yaitu tercapai. Jangan sampai kita ngucapnya pengen tercapai, tapi hati dan pikirannya berontak, kayaknya nggak tercapai deh. Ya, nggak connect antara mulut, pikiran, dan hati. Konslet, akhirnya malah justru nggak tercapai. Jadi harus connect ya antara pikiran, mulut, dan hati, ya positif, yaitu pengennya tercapai dan yakin tercapai, ya kayak gitu. Terus jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen mempunyai perubahan, pengen untuk hidupnya nggak gitu-gitu aja, mulai harus berani untuk membuat proposal dalam kehidupan teman-teman. Tulis mulai dari apa? Mulai dari perubahan tentang diri kita. Misalnya nih, kita mau berubah kayak apa? Misalnya saya ingin menjadi Septi yang lebih pemberani, atau saya ingin menjadi Septi yang lebih percaya diri, atau misalnya saya pengen menjadi Septi yang lebih berpengaruh, atau saya pengen menjadi Septi yang lebih sabar, atau saya ingin menjadi Septi yang lebih menjaga emosi, misalnya seperti itu. Itu salah satu contoh kecil saja untuk kita membuat proposal kehidupan, ya. Jadi itu tentang pribadi misalnya, atau misalnya saya ingin menjadi Septi yang lebih disiplin kayak gitu. Saya ingin menjadi Septi yang lebih bisa mengatur uang kayak gitu. Jadi teman-teman tuliskan atau ya perencanakan teman-teman mau berubah menjadi seperti apa. Itu dari segi diri ya. Terus misalnya dari segi spiritual gitu, misalnya saya ingin menjadi Septi yang lebih rajin bersedekah kayak gitu. Saya ingin menjadi Septi yang lebih tepat waktu dalam sholat, atau misalnya saya ingin menjadi Septi yang lebih cinta dengan Al-Quran kayak gitu. Jadi tuliskan aja mau jadi seperti apa kita. Nah itu sisi spiritual ya. Kemudian bisa jadi dari segi materi, misalnya nih saya pengen sekali menjadi orang yang lunas amanah atau lunas hutang misalnya gitu. Saya pengen sekali menjadi Septi yang mempunyai misalnya rumah yang seperti apa. Seperti tadi saya bilang ya, bahwa detail harus mintanya kayak gitu. Atau misalnya saya pengen menjadi Septi yang mempunyai mobil yang seperti apa, misalnya kayak gitu. Jadi tuliskan semua keinginan kita, termasuk dari segi materi juga. Terus misalnya selain dari segi materi, kepribadian, apalagi tadi spiritual, bisa juga dari segi kesehatan gitu. Misalnya saya ingin menjadi Septi yang lebih sehat dari misalnya kita punya sakit apa, atau kita punya masalah kesehatan apa, itu coba tuliskan. Jadi semuanya dituliskan, benar-benar detail, tuliskan menjadi sebuah resolusi kehidupan di tahun 2020.
Jadi perubahannya dari sekarang, dari sejak teman-teman menuliskan proposal kehidupan teman-teman sendiri. Ya, jadi teman-teman harus berani menuliskan. Ya, dari aspek-aspek itu ya, dari aspek spiritual, dari aspek kepribadian, dari aspek materi, dari aspek kesehatan, dan dari aspek pencapaian. Ya, pencapaian. Jadi yang terakhir mungkin pencapaian. Jadi teman-teman pengen pencapaian apa? Misalnya teman-teman itu pencapaian, misalnya saya pengen menjadi leader yang seperti apa, kayak gitu. Saya pengen menjadi menduduki titel apa, seperti itu. Jadi itu adalah pencapaian-pencapaian yang teman-teman bisa tuliskan dalam resolusi bahwa 2020 saya pengen seperti itu. Ya, detail, sedetail-detailnya, lebih detail, lebih bagus, sampai teman-teman bisa membayangkan itu terjadi. Jadi benar-benar saking detailnya. Contoh misalnya rumah, saya pengen punya rumah luasnya misalnya 20 kali 20 meter gitu ya, bergaya Skandinavian, temboknya warna putih, taman-tamannya mengelilingi, punya halaman yang luas, terus kamarnya banyak, sedetail itu, sampai kamarnya ada 4 atau 5 misalnya, kamar mandinya ada 3 misalnya gitu ya. Detail, benar-benar detail. Garasinya seperti apa, pagarnya kayak apa, itu sampai teman-teman bisa menuliskan dengan detail dan bisa membayangkan rumahnya seperti apa. Yakin aja itu sebentar lagi berarti teman-teman akan bisa mendapatkan apa yang teman-teman tuliskan. Tapi kalau teman-teman tidak bisa membayangkan, teman-teman tidak pernah berani membayangkan yang teman-teman pengenin tadi, saya yakin teman-teman tidak akan pernah bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Ya, jadi mulai tulis proposal kehidupan teman-teman dan lihat di akhir tahun nanti akan banyak sekali list yang teman-teman coret karena sudah terjadi, ya. Dan itu yang saya alami saat saya menuliskan proposal kehidupan saya di akhir tahun 2018, ya. Dan saya melihat kembali resolusi di tahun 2018 tersebut sekarang, saya rasanya pengen nangis. Karena apa? Karena banyak sekali resolusi yang saya tuliskan saat itu sudah terjadi. Jadi buat teman-teman di sini, jangan takut dan jangan malas untuk menuliskan apa yang teman-teman inginkan dan apa yang teman-teman harapkan di tahun 2020. Ya, janji teman-teman untuk berani menuliskan dan lihat perubahan hidup teman-teman 1 tahun ke depan. Ya, jadi jangan takut dan harus berani supaya kita hidupnya tidak begini-begini saja. Oke, itu saja dari saya tentang kenapa perlu menuliskan proposal kehidupan. Teman-teman silahkan menuliskan proposal kehidupannya, ya, dan jangan lupa untuk terkaget-kaget melihat perubahannya di tahun 2020 nanti. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton live Ngobrol Bareng Septi. Jika video ini bermanfaat, silahkan share dan silahkan mention teman-temannya supaya mereka semua mendapatkan manfaat dari video yang saya berikan ini. Oke, sampai ketemu di live Ngobrol Bareng Septi berikutnya di hari Senin mendatang. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.